Oke, lanjut. Nah, di sini, selalu I itu pakai huruf besar ya. Maybe when I took a maintenance, motorcycle in dealer, kalau mengambil. Oh, maksudnya ini, ini namanya udah diservis terus ambil gitu ya? Mhm. Heeh. Berarti kalau ngambil, ngambil yang kita habis ngasih sesuatu itu pick up, jemput, ya kan dijemput ya, pick up gitu. Kalau kalau take itu itu kayak kita baru bawa. I take my motorcycle bukan dealer ya, to service center, to service center. Nah, itu iya, pas itu kita bawa, kita yang bawa ke sana. Tapi pas kita mau klaim, kita mau ambil lagi, itu pick up. Berarti ini aku kasih ininya ya di sini. My brother and I pick pick up my motorcycle from a service center per maintenance. Iya. Hmm. Hmm. While kan sementara, Lis. Ini bukan objek yang bukan objek yang ditambah. Pokoknya kalimatnya biar biar lebih apa ya, biar lebih natural gitu. Kalau my brother and I took a maintenance, maintenance itu perbaikan, maintenance motorcycle. Berarti motor perbaikan, maintenance motorcycle. Motor perbaikan apa? Harusnya kan perbaikan motor kan. Nah, tapi kalau motorcycle maintenance, kami mengambil perbaikan motor. Enggak juga. Jadi lebih baik dijabarin aja. Saya ngambil motor saya dari service center. Begitu. Nah, itu nantinya adalah ya maintenance. Ya, maintenance. Jadi, apa ya, kalau di bahasa Indonesia itu bilangnya, ya kita mau sesimpel itu sih. Sesederhana itu aja. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tulis pelan-pelan. Satu-satu kamu sudah dapetin gitu ya. Oke, kita coba ke ini. Ini yang berarti yang last Saturday sama My Parents nih beda ya, masing-masing ya? Mhm. Oh, maksud oh sama-sama pergi, oke. Oke, berarti last Saturday, ini ya, apa ya, oh koreksinya di bawah aja biar ada pembanding. Sabtu lalu aku pergi ke Gramedia coba ya, oh, oke betul. Original ya, last Saturday, I went to Gramedia to buy lagi. My parents went got serious illness. Yang sekarang lagi ini ya, lagi sakit ya. My parents went to, go to.
Ada to-nya. When to kan baru to visit. Siapa? Kasih tahu dulu. My uncle. My uncle yang sedang sakit ya. Who sedang. Berarti kan saat ini. Nah, boleh nih, Riz. Kamu pakai sesuatu yang apa namanya? Itu ya. Kemarin kan perginya kan. My parents went to Pekanbaru to visit my oh ini sick uncle. Jadi sick itu selain dia adalah sakitnya, dia juga bisa berarti kata sifat sick uncle. Contoh lagi, ini tanaman yang sakit nih, yang ada yang mungkin tumbuhnya kurang kurang bagus ya. Ada ada apa namanya bercak-bercaknya misalnya sick plant, sick plant. Dan kita sakit atau badan orang ini sakit ya, kita harus mengobati. We have to treat that sick body. Ya itu boleh juga begitu. Jadinya. Nah, coba kalau kita mau rangkai pakai kata illness ya, dia punya penyakit ya. Oke. Visit my uncle yang saat ini sedang sakit. Who saat ini sedang sakit. Who is, ya aku kalau pakai ini masih masuk ya. It's currently, atau who is sick at the moment, sekarang. At the moment. Oh, masuk. Who is sick yang saat ini, yang sekarang. Walaupun when-nya ini di masa lampau nih, Liz, ya nggak apa-apa. When-nya itu menunjukkan bahwa orang tuamu ujinya itu kemarin gitu ya, masih udah lewat. Tapi masalah kondisi kondisi paman ini sakit masih berlangsung nih begitu. Oke, ada dua cara ya, boleh. Bisa sih. Cuma serious illness itu tuh penyakit kronis gitu loh, serious illness. Illness ya, illness sama sick. Sick itu sekedar ya sakit, nggak enak badan, gitu aja, sakit. Batuk, influenza. Tapi kalau illness itu sampai yang ya, ngomong ya, sudah sampai yang akut begitu. Lagi tambah serius lagi, tambah serius lagi gitu. Itu udah makin itu lagi. Jadi sebenarnya sama sama aja illness, sickness ya. Sickness itu jadi illness itu ada sinonim. Aku tambahin di bawah ya. Jadi ill itu adalah sifatnya, sick ya. Tapi illness itu adalah nama penyakitnya. Oh, double illness, sickness. Ini adjektif, sifat, kan bendanya. Ini contoh lagi nih, kalau misalkan kamu mau ngomong, to visit my ill uncle, ya bisa juga begitu. Ya, lanjut nomor 5. I wrote my goals in my new book. Oke, aku menulis rencanaku lebih tepatnya on. Karena kan di atas ya, di atas bukunya kan. Nah, ya. Oh, iya waktu. Oh, ini in tetap in. On itu on a paper. Sorry. Kalau book on a paper di atas kertas. Ini in my book. Oke, tadi Sulis bilang kalau bedain in on at ya. In on at ya. Oke. In on at coba aku agak ke bawah dikit. Jadi kalau untuk sebenarnya in on dan at itu bisa untuk waktu juga, guys.
Bisa untuk waktu juga, heeh, bisa untuk waktu juga. Kalau in, itu kan yang kita tahu adalah dalam ya, di dalam ya, selama ini. On itu di atas kan, atau pada gitu ya, pada apa, begitu, itu yang kita tahu. Untuk waktu, ini ada jenjangnya nih, in, on, at. Jadi untuk waktu yang sifatnya tidak spesifik, gede, contoh kayak tahun, kita bilangnya adalah in 2025. Mmm, kita nggak pernah ngomong at 2025 kan, kita nggak pernah ngomong itu. Kalau on, dia lebih ngerucut lagi, misalkan bulan, bulan atau hari, kita bilangnya bukan in December, tapi on December. Hari Jumat, on Friday, gitu. Lebih terjangkau, semakin waktunya itu semakin gede, bulan dengan tahun gedean mana? Bulan atau tahun? Pakainya in. Biasa, kalau waktu. Tapi kalau untuk posisi, ya diikutin aja. Kita ada bener-bener di dalamnya, inside it ya, atau kita ada di atasnya. Mhm. Ini tunggu ya, I'm at home info. Oke, good question. Bentar ya, ini aku tambahin yang waktu dulu. Kalau kalau at itu langsung ke jamnya, misalkan at 10 AM, or AM ya, atau at clock. Wow. Oke, jadi kita lihat nih kalau in itu sesuatu yang lebih gede, karena kita berada di dalam tahun 2025, anggapannya gitu, Lis, anggapannya. Kalau on, kita lagi ada di apa ya, anggapannya itu kita lagi standby di bulan apa, di hari apa, gitu. Tapi kalau at, itu spesifik kita di mana. Cuma kalau untuk lokasi, ya, intinya di rumah deh, kita bayangin rumah Sulis ya. Kalau bilangnya in, in the house, itu menyatakan bahwa Sulis itu keberadaan kamu ada di dalam rumah, di tengah-tengah rumah. Dia ngomongin tentang masalah ruangannya, ya. Kalau kamu on the house, kamu ada di atas genteng. Iya, kamu ada di genteng lagi berdiri tuh. Sulis is on the house. Kalau Sulis is in the house, ya berarti keberadaan kamu itu ada di dalam. Menunjukkan itu. Tidak di luar, tapi kamu di dalam. You are in the house, bukan out the house. Makanya lebih detail dibilang tulis is inside the house. Tapi kalau tulis at the house, itu menyatakan bahwa kamu kayak udah pulang, kamu di rumah, lokasi. Kamu lokasinya di rumah. Jadi membandingkan itu bukan antara dalam dengan luar, tapi dengan rumah dan tempat lain. Ya, aku tambahin. Ya, menandakan lokasi. Jadi coba ya, tulis is in the house. Berarti tulis cara keberadaan, ya secara keberadaannya ada di dalam
ruang rumah, gitu loh. Kan rumah ini kan satu ruangan ya, ruang rumah. Tidak tidak di luar, di sisi luar rumah. Tulis is on the house. Tulis berada di atas. Tulis is at the house. Atau biasanya at home ya, tulis is at home. Ya, hmm, yes, ini kan di teras. Berarti keberadaan aku itu di ITERA bukan di tempat lain. Cuma kalau dia ngomong, "Oh, Sulis Sulis, I am in ITERA," misalnya. Berarti ngomongin aku bukan di taman, aku bukan ada di luar sisi atau di luar gedung gitu ya, aku ada di dalam gedung. Tulis, berada di rumah, tidak ada di tempat lain ya. Inggris ya? Oke ya. On itu bisa juga kayak topik sih, ngomongin topik ya. Gimana ya, ya, saya berharap pada semua, oh, misalkan tulis berharap pada semuanya, tulis apa ya, tulis bersandar pada, tulis bersandar ke siapa nih? Misalnya kamu bersandar ke dinding misalnya ya, kamu lagi ngelendot gitu loh, gitu kan, lagi kalau kita gini gini nih ke dinding gitu ya. Oke, tulis lean, lean itu adalah kata kerja, dia bersandar. Misalnya lean on the wall. Ya, ya. Nggak apa-apa kan, aman ya? Aman ya, oke. Nah, tulis lean on the wall, lean on the wall. Bukan berarti kamu ada di atas tembok, misalkan tembok kan begini ya. Nah, kamu ada di atas begininya bukan, tapi maksudnya pada, begitu. On itu ada bisa dianggap di atas, bisa juga pada. Nanti nanti ada contoh-contoh konteksnya. Oke, lean on the wall. Oke, dulu ya, tulis bersandar pada dinding. Lagi ya. Oh, sini. Heeh. Iya, terhadap terhadap, betul. Pada, terhadap juga bisa. Tapi menurutku enggak, seingatku enggak semuanya ya. Coba nanti kalau ada kalimat kita cek ya. Ini aku not really sure bahwa ini memang selalu maksudnya terhadap. Ya, tapi so far so clear dulu ya. Oke, oke. Work again maksudnya? Oh, oke, I wrote again, boleh juga, again, about ya. Nah, tapi kalau ada again, dia saja pakai about, tentang. I wrote again about my goals. Jadi clear, mau kita menulis apa? Gitu. Ini suggestion sih.
Iya, karena kembali menulis kembali itu kan adalah bukan bukan ngomongin kita sekarang nulis, bukan. Dia hanya keterangan aja kita udah berapa kali nulisnya, begitu. Kamu coba ya, aku biasanya kayak gini nih, rewrote bisa nggak ya? Kan rewrite ya, biasanya menulis ulang, rewrite. Nah, rewrote bisa nggak? I rewrote about my goals in my group. Oke, bisa juga list. Oh, ini nggak? Hmm, Kayaknya menurutku, ini aku jarang-jarang nulis kayak gini sih. Dia suggestion kalau rewrote about my, oh, semua aja lah. Biar lebih clarify aja. I rewrote about my goals in my new book. Jadi ya, my girlfriend and I ate sashimi at Sumarekon last week. Okay, my girlfriend and I ate sashimi ya. Sashimi at Sumarekon. Nah, at ini betul. Kenapa? Karena bukan ngomongin sulis ada di dalam Sumarekon, enggak. Cuma aku makannya itu berlokasi di Sumarekon, bukan di tempat mall lain gitu. Sweet. Oke, sip please, mantap. Udah memahami nih. Tapi percayalah, penggunaan in and on, kalau kamu nanti ngobrol sama bule atau ngomong sama orang Indo yang speaking English, itu juga harus bolak-balik. Jadi it doesn't matter. Tidak ada, eh, nggak akan ada, bukan nggak akan ya, tapi kecil kemungkinan kamu akan dikoreksi di tempat, apalagi untuk speaking gitu. Jadi ya, do not really apa ya, care lah masalah itu ya. Oke, ayahku dan aku berpartisipasi terhadap bagian dalam partner. Oke, my father and I participated, betul, a tennis tournament. Red book. Bukan book red. Selalu itu aku ya. As a double art atau wait. Dianya participated. Kalau participated dia ada in-nya, dalam. Partisipasi dalam sebuah. Karena partisipasi kan masuk ya ke dalam. Tapi when you do speaking, my friend and I participated tennis tournament. Itu nggak masalah juga. Ya. Hmm. 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 Ini salah bukan berarti aku encourage kamu untuk benar-benar ya, nggak apa-apa. Justru harus salah dulu. Okay. Participated in the tennis tournament. Okay. I watch my little brother soccer tournament. Okay. I watch my little brother soccer tournament. Iya, oke, baik. Soccer, yes, tournament. Kayaknya apa? Apa dari kamu? Silakan. Coba ini aja, jangan jangan terlalu fokus sama di dan padanya. Intinya Sulis menonton nonton ini pertandingan sepak bola adanya Sulis kan. Intinya gitu kan. Oke. I watch my pertandingan ya. I watch my little brother in a soccer
turnamen ya kalau soccer ya, soccer match, mhm, tandingnya tuh lebih ke match ya, kalau bola, I watch my little brother in soccer match, atau biasanya kalau orang orang barat ngomong gini, I went to a soccer match where di mana my brother participate, betul. Nah, biasanya orang luar ngomong kayak gitu, cara dia iya, dalam coach participate ya. Karena dia ngomong, misalkan enggak, "Where were you last night?" Misalkan, "Where were you yesterday?" Well, last yesterday, I went to a soccer match where my brother participate. I stayed there to enjoy the match, and fortunately, his team won. Ya nggak? Cara-cara bule ngomong gitu kan, dia jabarin satu-satu keadaannya seperti apa. Gitu. Nangkep ya? Oke, ini sebagai latihan untuk nge-generate idenya. Oke, lanjut lagi. Aku, mengendarai sepeda motor merek Tosa ya, ketika saya, pas saya KKN ya, pas saya KKN. Oke, intinya itu, mhm. When I was in KKN program, ya nggak, I drove a motorcycle or I drove a motorcycle. Kalau motorcycle itu lebih tepatnya ride, mengendarai, ride. Kalau drove itu gini, ini drive. Hmm. Nah, dari istilahnya dibedain ya. I ride berarti road, ride road. Jadi road ya. I rode motorcycle. Tosa kan nama brand. Tosa Motorcycle. Biasanya kalau brand dikasih begini, Tosa Motorcycle. Kalau nggak dikasih petik, kita nggak tahu itu brand. Kita nggak tahu kalau itu brand. Taunya itu sifat. Motorcycle Tosa itu yang kayak gimana? Karena Tosanya dianggap kata sifat ya. Tosa itu artinya apa? Tapi kalau Tosa dipakein petik, berarti itu boleh juga biar gini aja, Tosa brand motorcycle. Was in KKN, oke, sama aja lah. When I was in a KKN program, di sebuah program KKN gitu. Iya betul. Oh, ini juga boleh nih, SSV itu juga boleh. Gimana caranya? I rode a Tosa motorcycle while ketika nah ini aku mau jabarin ya, when I was in KKN. Ada perbedaan antara while dengan when. When itu ketika ngomongin satu waktu, ketika. Tapi kalau while itu juga ketika yang cuma masih berlangsung. Kadang-kadang ini diartikan sebagai sementara. Sementara itu, contoh ya, eee, Sulis is studying English while Angga is scrolling his phone. Itu adalah ketika yang lagi berbarengan, di momen itu. Tapi kalau ngomong when, ketika aja, itu ngomonginnya waktunya lebih 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 gede lagi. Jadi nggak mesti saat itu juga. Soalnya kalau ngomong, "Saya mengendarai motorcycle ketika saya KKN." Jadi anggapannya while ya, sementara saya KKN.
Jadi anggapannya adalah selama kamu KKN itu ya Lis, dari kamu nyampe sampai kamu pulang, kamu lagi ngendarai motor terus, nggak pernah berhenti, gitu. Bukan pakai while, while itu adalah sesuatu yang itu berbarengan. Tapi kalau kalau kayak gini konsepnya maksudnya aku kemarin ya, ada satu momen loh aku mengendarai motor Kosa gitu kan. Ada satu 2 kali aku mengendarai motor Kosa, jadi itu pakainya ketika when, kapan gitu. Kalau while itu benar-benar berbarengan, sementara. Atau sambil sambil, nah, sambil. Luculah kamu KKN sambil ngendarain motor Kosa, kan aneh ya. Begitu, tambahin sambil. Gitu, lanjut lagi. Ya, belum overwhelmed kan? Belum ya? Oke, lanjut. Saya mengendarai motor. Kamu naik motor ke Bekasi kemarin? Hmm. Oke, oke, oke. Ya, untuk bawa barang-barang. Terus sambil membawa barang-barang ya, misalkan. I drove motorcycle. Jadi awal ini apa ya? Biasain kita selalu kasih tahu jumlah jumlah barangnya ya, Lis ya. Kita coba biasain. Mm-mm. I drove a motorcycle. Lebih tepatnya adalah from-nya dulu. Dari mana ke mana. Itu gaya-gaya bicaranya mereka. From Lampung ke Bekasi. Ini ada lebih advance ya, tapi aku kasih tahu dulu deh. Cuma ini agak advance. Omar carrying my luggage ya. Ini format ininya ada ing tapi ada koma. Nah, ini agak-agak next next pelajaran lah ya, biar nggak bingung. Oke. Tapi kalau mau satu-satu, maksudnya yang benar clear ya sesuai apa yang kita pelajarin dulu. From Lampung to Bekasi, see. And I carried my luggage. And I carried my luggage. Luggage itu adalah barang-barang bawaan. Gitu. Barang-barang bawaan. Khususnya kalau kita berpergian yang ini ya, trip ya. Ya kayak mudik gitu. Atau kita lagi mau vacation. Itu luggage. Koper ya, koper. Ransel gitu-gitu itu luggage. I deleted, I deleted all my photos who have bad memories. Bad memories. Mhm. Bad memories ini maksudnya apa nih? Oh, maksudnya yang foto-foto yang nggak enak ya, yang kurang menyenangkan ya. Oke, aku mau menghapus foto-fotoku, di mana foto-foto itu adalah foto yang kurang menyenangkan. Oke. I deleted all photos atau semua foto-fotoku. Boleh ya? All my photos which benda. Kalau ku itu yang tapi untuk orang ya, which yang with yang apa ya? Are which are the memories. Hmm, menarik nih. Aku juga jarang ngomong ini ya, tunggu. I deleted all my photos yang
memorinya jelek ya, yang kenangannya jelek ya, which biasa aku ngomong gini sih, which memory ya, which memory, hmm, which memories terusnya, which word, oke, which were bad, ini boleh tapi kan kurang detail ya. Ini juga boleh, which have bad memories, tapi harus which. Jadi jawaban kamu udah benar, tapi ganti which. Iya, betul, betul. Oke. Which one, yang mana, bukan who one kan ya, gitu. Oke. Kalau yang atas menganggap bahwa sifat foto itu bad, tapi kalau yang bawah foto itu memiliki gitu ya, memiliki bad memories. Jadi ada dua cara. Oke, lihat lagi. I finish my job as, oh, asisten praktikum ya. I finish my job as an. Remember, an. Assistant. Mulainya pakai e. Jadi kalau ingat kemarin an dan e sama kayak de dan di. Jadi an assistant, tulis ini adalah si asistennya. Tulis is the assistant. Di. Karena dia diawali dengan bunyi vokal ya, kan ya, begitu. Asisten praktikum, lebih tepat. Asisten, lebih tepatnya kalau asisten praktikum itu laboratori asisten aja. Iya. Ini yang paling apa namanya, lebih lebih diterima, lebih biasa didengar. Ini sampai sama aja. You can use it vice versa. You can use it interchangeably. Finish, complete, synonym. Finish, I complete, synonym. Finish, I completed. Okay. Nomor film. I receive package which buy in online shop, yang aku beli ya. Oke, kalau which buy ini nggak ada akunya, berarti paketnya yang ngebeli nih, list which buy. Di sini which have bad memories itu kamunya atau fotonya yang punya bad memory, foto. Kalau di sini I receive package which buy, paketnya yang ngebeli, kamu yang beli paket. I deleted all my photos which have bad memories. Yang have bad memories siapa? All my photos kan? Nah, pilih habis switch langsung ke kerja have. Di sini habis switch langsung buy. Berarti yang beli siapa? Iya, bukan have. Pelakunya siapa? I deleted all my photos which have bad memories. Yang have bad memories siapa? Jadi, kamu yang punya bad memories. Kamu fotonya nggak sih? Iya, tapi tunggu, tunggu. Tapi tunggu, yang punya bad memory siapa? Di ini, kalimat ini. Karena kalau ini salah, beda. Hmm. Hmm. Hmm.
Iya, kalau ngomong I deleted all my photos yang punya bad memories. Berarti yang punya bad memories ini adalah si fotonya, dia sifatnya dia. Tapi kalau kita kita hanya nge-delete semua foto yang kita punya bad memories, berarti kan semua foto tapi yang cuma punya bad memories saja kan ya, bukan yang itu aja kan. Aku ngomongnya gini, ini aku turunin ya. I deleted all my photos which I have, yang saya punya that hmm, susah sih, which sampaikan aja. Gini, anggaplah, oh ya, I deleted all my photos which have that. I deleted photos which I have that. Oke, kalau yang ini, Liz, yang pertama ini kejadiannya adalah seluruh foto kita itu ada punya bad memories. Seluruh foto kita. Anggaplah fotonya 1000. Anggap fotonya 1000 ya, 1000. Jadi ngomong saya 1000-1000-nya, aku menghapus seluruh foto saya yang punya kenangan buruk in general gitu. Tapi kalau yang kedua, yang ini bawah, dari 1000 itu kita sortir lagi, yang kita hanya punya bad memories aja, begitu. Anggapkan ya, I deleted all my photos yang saya punya kenangan buruk. Berarti kan ya mungkin nggak sampai 1000. Tapi kalau yang atas, dia menerangkan bahwa aku menghapus seluruh fotoku, yang mana foto-foto itu punya bad memories, begitu. Jadi kalau yang pertama mengeneralisasi, yang kedua itu memberikan spesifik. Cukup ya? Oke, sip. Nah, kalau yang di sini nomor 13, ini aku pindahin lah ya, 13 jadi 12 deh. Ya, ingatnya. Sehingga kalau aku menerima paket yang aku beli, I receive a package which I bought. Ya, dan ini kan udah, kan kita beli duluan, ya kan, baru menerima paket kan. Heeh. Aku menerima sebuah paket yang beli from online shop, lebih tepat from online shop. Oke. Iya, betul. I received a package which I bought from an online shop. Ya, kalau yang di atas ini paketnya yang membeli, which buy, begitu ya. Nomor 14. I became a master of ceremony at this Natalis Mechanical Engineering Interior last year. Oke, intinya kamu menjadi seorang master ceremony. Became a master of ceremony. Ini mau ngomongnya pada tempat ya. Nah, ini kurang, lebih baik kamu kan master ceremony off, off lagi dari acara apa? Kamu bagiannya siapa? Heeh. Ketimbang pakai nama tempatnya. I became a master ceremony of this, nah, list, list ya, event. Off lagi. Dari apa lagi? Of
Hmm, miring. Oh, iya. Hmm, masih. Mhm. Karena jatuhnya, kita seorang MC itu adalah bagian darinya. Ingat, at itu adalah menunjukkan kita berada di sana, lokasi kita di sana, bukan di tempat lain, gitu. Oke, bisa pakai became, bisa pakai was. Aku adalah, I was a master ceremony. Ya nggak? Iya, I was a master ceremony atau aku menjadi di situ. Oke, ini abaikan aja ya, kebanyakan hanya pilihan. Saya memasak mac and cheese for my family. I cook mac and cheese for my family. Betul. I cook mac and cheese for my family. How I make. Membuat juga boleh. Nah, aku mengabaikan temanku ketika tes. Betul, while-nya di sini. Karena kan lag heeh, anggapannya ya kamu ngabainnya itu pas lagi berlangsung kan, nyambil kan, gitu. Nggak berlangsung, heeh, lagi berjalan bebarengan. Nikahnya itu di situ, ambil. Pakai while bisa. Atau kalau orangnya males nggak mau ngomongin masalah while ya, ya when aja. You know what? I ignore that boy atau that girl ya, I ignore that senior, ya nggak? Eee, when we have exam, ya, when we have a test. Aku cerita, Liz, pas pas aku kemarin ujian ya, dia mau nyontek gitu loh. Aku when I did the test, I ignored the senior. Ignore the senior from batch, let's say, 2020 misalnya. Jadi pakai when pun nggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar mau menerangkan itu berlangsung, maksudnya lagi berbarengan, ya silakan pakai when. Intinya intinya ideas-nya benar-benar dari sulis yang membayang gitu maksudnya apa. I ignored my friend while we we itu kami mengerjakan tes while we were doing the test. Kami sedang mengerjakan when we were doing bisa. Ini jatuhnya progresif tapi pas. Kita lagi mengerjakan sesuatu tapi yang di masa lalu, membayangkan kayak gitu. Wah, ini udah loncat-loncat ya kita, nggak apa-apa. Nah, skip beberapa ini. I type message for my girlfriend while she get mad. Nah, sambil dia marah. Jadi kalau begini anggapannya si cewek marah, sambil dia ngoceh-ngoceh kamu lagi ngetik. Ketika ya, bukan bukan pas bebarengan ya. I type ya. I send message. Saya ngirim pesan. Iya, heeh. Jarang orang ngomong aku ngetik pesan. Lebih tepat aku ngirim pesan. Kan for itu adalah bagi. Jadi kayak kalau for my girlfriend,
Artinya Sulis mengirim pesan untuk siapapun di luar sana demi demi girlfriend. Jadi kayak mewakili, itu for your girlfriend. Tapi kalau tujuannya ke girlfriend itu, I send a message to my girlfriend. Oke. When she, dia marah, she got mad. Atau she was angry. Atau mad juga di sini. She was sweet. Oke. I drink Coca-Cola last month with my girlfriend. Oke, betul. I drink. Ya, kalau dia nama ini, merek, harus di huruf gede ya. Last month with girlfriend. Oke. I gave some t-shirts to yayasan. Oke, yayasan apa nih? Oh, orphanage, anak yatim piatu ya. I gave some t-shirts, and one kan, beberapa kan, to yayasan anak yatim piatu misalnya, or orphanage. Mhm. Yayasan sosial gitu ya. Oh, itu apa ya, lembaga sosial ya, yayasan, coba coba let me find. Eee, Thesaurus ya. Organization, ya ampun. Ya, kalau yayasan sosial, dia tetap organization bisa. UN, social organization. Hmm, gitu. Kalau benar-benar yatim piatu ialah orphanage. I combine my cash flow in one sheet. Cash flow ini kenapa dia ada ini? Oh, ternyata hanya dipisah aja. I combine my cash flow itu ini ya, in one sheet. Cash flow dipisah. Oke, benar. I combine my cash flow in one sheet. Hmm. Ah, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sense-nya ya. Oke, karena sudah masuk ke past continuous, udah masuk ke past ya, past simple dan progresif ya. Udah masuk, berarti kita tembak dulu nih. Aku mau coba trial. Ini sudah ini. Oke, ini kita coba baca ya, Lis ya. Hopefully, ya. Iya, aku, oh belum, nggak muncul ya? Coba. Oke, oke. Eh, you need to apa ya? You need to read out loud. Kita perbaiki dulu pronounnya. Yuk, list. Dari I live ini ya, I live sampai
Tower ini deh, tower yang ini. Oke. Compare ya, compare ya. Ingat kalau ada S di belakangnya jangan lupa dibaca. I live in Leeds, in the north of England, ya. Last month, I went to London. I stayed for 2 nights. 2 nights. Jadi two-nya sama nights-nya itu jangan jangan dicepetin. Karena kalau 2 night artinya malam ini. 2 nights berarti 2 malam gitu ya. I arrived on Monday afternoon and left on Wednesday afternoon. I stayed, ya, letter D-nya ya, I stayed in a hotel, near atau near boleh lah, near to the Tower of London. I went by train. It was fast. It was fast and very convenient. Convenient. Convenient itu nyaman. Convenient. Jadi sama kayak comfortable. Unik juga. Makanya kalau ada perbaikan, sorry for your inconvenience. Ketidaknyamanan. Nah, kalau nyamannya adalah convenient. Oke. Ini visited the tower. June. June. I saw sampai 18 19. Oke. 1000 kan 1000. Oke, sip, sip ya. Kita kita compare yuk sama-sama ya. I saw, ada O-nya ya. I saw the crown jewels, jewels, jewels. But I saw the crown jewels, the crown jewels. Crown itu kan mahkota, jewels adalah apa ya, berlian ya, jewelry kan, jewels. Jewels. Jewels ya, Jewels ya, jewels. Jewels. I also saw the place where famous people, including the Queen of England, Anne Boleyn, were beheaded. Beheaded itu dipenggal. Iya. Oke. Lanjut ya. I had a trip.
I had a trip to the British, ingat SH, to the British Museum. Museum. Ya, music ya, museum. Museum. I wanted to see the Elgin marbles. I wanted to see the Elgin marbles. The Elgin marbles are Greek sculptures, sculptures. Sculptures itu pahatan, seni pahatan. Sculpture. The Elgin marbles are Greek sculptures. They were at the Parthenon in Athens, the capital of Greece. A British man, Lord Elgin, brought, B-R-O-T aja, brought, membawa. Bring jadi brought. Awalnya bring, membawa, jadi brought. Brought them to Britain, ya, untuk tahun ini kalau pakai thousand kepanjangan, Nis bisa pakai ada dibagi dua. Jadi kan belasan-belasan. 1816. In 1816. 1000. Iya. Nggak usah gitu, nggak apa-apa. Panjangan. 1816. Sama juga kalau kita ngomong tahun-tahun lama. In 1875 misalnya. Atau in 1999. Atau Indonesia has a economic crisis in 1998. Nah, gitu kan. Kecuali kalau tahun 2000-an juga boleh. 2020 misalnya, sekarang 2025 gitu. Soalnya susah kalau ngomong 2025 itu kepanjangan. Kecuali dulu zaman tahun yang di bawah 2010. 2001, 2002, 2003. Nah, itu kan enak ngomongnya. Iya, ada juga yang bilang 2003, 2003, 2003. Begitu. Oke, lanjut lagi. Berarti tadi safely sampai ini ya, sampai bis deh. Lihat enggak? Betul. Oke. Sadly, sedihnya ya, when I arrived, the Elgin Marble Rooms were closed. Pada tutup nih. Disappointing, mengecewakan ya. Disappointing. But there was plenty itu banyak ya. Plenty other stuff to see, katanya. On Tuesday, kayaknya agak-agak ya. On Tuesday evening, I went to a show. Remember, SH, show. It was the Windsors. Nah, jadi ini kalau Inggris tuh keluarga Windsors ya, bukan wine. Windsors. Comedy
a comedy about the royal family. I didn't think it was funny, so I left at the interval. Jadi pas iklan. Jadi interval itu adalah kayak iklan kalau ada teater gitu, please. Bukan pertengahan, ya. Nggak tahu entah tengah-tengah, entah di 3/4, di atas 1/4, pokoknya pas lagi jeda. I didn't think it was funny, so I left at the interval. I ate at I ate at Grocery Code on Monday night, and then on Tuesday night I had fish and chips. Ya, I sat beside duduk di sebelah, beside. I sat beside our bridge and ate them while watching the world go by. Nah, di sini pakai while. Nyambil ya, nyambil apa? Dia duduk dan makan nyambil ngapain? Nyambil watching the world go by. Go by di sini adalah berlalu. Go by, ini jadi satu. Go by. Iya, betul, betul. Apa, kayak merenung gitu ya, while watching the world go by, gitu. Oke, new word ya, go by. Ini suka bilang, ya seiring, kenapa, kenapa? Silakan. Seiring waktu, contohnya seiring waktu lah, atau seiring ya waktu berjalan, kamu pasti bisa kok, gitu. As the time goes by, as the world goes by, I believe you can do it. Duduk, sit, 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 sit. Tambahin duduk, sit, 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 sit. Ya, di go by tadi. There, the weather, cuaca, the weather was fine. Cuacanya ya lumayan bagus lah, was fine. Lumayan ya, so I had a long walk along. Jadi aku aku berjalan-jalan lah. I had a long walk. Bisa juga I walk gitu. Tapi di sini maksudnya aku memiliki sebuah momen nih, jalan panjang gitu ya. I had a long walk along, sepanjang, along the Thames. Thames itu kayaknya sungai sih. Nah, Thames itu kayaknya nama sungai, Sungai Thames. I walk along the Thames. Iya, dia langsung ngomong namanya. Oh, Sungai Sen kan bagus-bagus ya. Jadi mereka nggak usah lagi kasih tahu nama rivernya lagi gitu. I walk along the Thames and I saw some famous sites, situs-situs yang terkenal. There are many remains. Remains di sini adalah sisa-sisa, puing-puing. Remains. Puing-puing Romawi, ya, Roman remains in London. The old, the old ini maksudnya yang tua-tua. The old, tapi bukan orang tua ya, tapi maksudnya adalah puing-puing itu. Puing-puing yang the old sits. Barang-barang jadul lah, atau puing-puing jadul gitu. The old seats, maksudnya bukan duduk secara harafiah orang duduk, bukan. Tapi ya terletak begitu loh. Terletak di situ. Didudukin gitu kan ya, terduduk di situ. The old sits comfortably. Comfortably, dengan nyaman. Comfortable, ditambah li, comfortably. The old sits comfortably next to the new and modern. Everyone was very, kenapa? Antara sama dulu, next to itu di samping juga, di sebelah. Berarti puing-puing yang lama berada, terduduk gitu kan, secara nyaman di sebelah yang baru dan yang
modern. Begitu. Jadi kayak di situsnya itu macam-macam barangnya. Ada yang barang-barang jadul, ada barang-barang modern gitu. Jadi tulis lagi membayangkan, nah nih yang barang-barang tua berdiri gitu ya, terletak di samping yang baru dan yang baru dan yang modern. Okay. Everyone was very friendly. I had a great stay and I would like to return soon. Pengen balik lagi, pengen ngunjungin lagi. I would like to return. Jadi bukan lagi I want to go again. Nah, itu English Indo. Tapi I want to return, langsung kembali, ya nggak? Return bukan again lagi ya. Karena return itu sudah artinya balik lagi. Oh, I want to return soon, segera. I want to return. Itu aja. I want to return at holiday gitu, atau when I KL on Sunday, on kapan. Bailu ini adalah nama si orang ini. Nah, itu verb 2 bukan verb 3. Ya, betul, betul. Nah, ini mirip dengan yang experience sekolahnya tulis yang kemarin. Begitu. Memang lebih tepatnya pakai yang ini masuknya ya. Ini bukan habit. Adalah tulis ngejelasin dulu gimana sih prosesnya begitu. Nah, ini kayak begini. Oke, oke, sip ya. Pronoun sulit sudah bagus kok. Cuma itu tadi list SS di belakang jangan lupa. Heeh, heeh. Jadi itu ada ke-nya. State, state. Nah, kalau state kan nggak bisa ke ya, state. Ada ke, state. Oke. Untuk awal nggak usah hafalin banget. Oh, aku ini rumusnya kalau ada ed belakangnya y berarti bukan se. Kalau ada ini belakangnya t harus ada tit jadinya ya, wanted, visited. Nah, nggak usah gitu. Terus ngucapin aja. Nanti lama-lama kamu akan nge kok. Ini bacanya apa. Oke, ini question? So good ya. Coba lanjut dulu. Kita masih punya berapa menit nih. Masih ada 15 minutes. Habis ya. Oke. Yuk kita ini aja. Kita exercise saja. Exercise saja. Biar nggak lupa mengubah-ubahnya ya. Aku share lagi screen. Belum capek kan ya? Belum lah. Oke, yuk. Mix a simple continuous question. Simple question. Coba aku inilah ya. Yang ini dulu nih. Oke, ini udah aku mix ya antara yang simple sama yang progresif tapi untuk pas. Gitu, tapi untuk pas. Ya, sebelum progresif dulu. Tapi untuk pas ya. Jadi sekarang udah 4 tenses nih yang kamu pelajari nih. Dalam berapa? Dalam 3 kali pertemuan udah 4 kali ya. Yang 4 tenses. Present simple dan progresif, ya enggak? Sesuatu habit dan sesuatu yang lagi berlangsung di masa sekarang, dan sesuatu habit atau sesuatu yang lagi berlangsung tapi di masa lampau. Nah, sebenarnya itu udah cukup. Sebenarnya udah cukup, Chris, untuk kamu punya luar negeri bisa lihat. Sebenarnya ini udah survive ya. Oke, yuk. Oh, jangan yang ini deh. This is too much. Tunggu, tunggu. This is still too much. Nanti kamu pusing. Ini dulu.
Oke, nanti kamu kerjain berikutnya ya, kita contoh sama-sama. Jadi di sini ada ideas-nya doang nih. Nomor satu, ada ideas-nya doang. Pelakunya ialah he, objeknya ini the question, dan dia ngapain? Dia menjawab. Berarti kan dia laki-laki menjawab question, ya nggak? Berarti he answered the question. He answered the question. Dia lagi ya, sebelum dia sudah kerjain. Ideas-nya adalah siapa pelakunya? Kamu. Question. The question, but you ask, okay, you ask the question. Question. Lanjut 3 sampai 5. Ya, the dog bark. They called us. They called us. Climbed. We climbed. Betul. We climbed a mountain. Okay. Yang collected. Betul. Collected. Nah, udah dapat ya sense-nya. Stamps. Berarti yang belakangnya T kayaknya. Iya. Bukan udah. Kita nggak mau pakai kata sudah. Dia menjawab pertanyaan di masa lalu. Heeh. 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 Ya. Oke. Betul. Mungkin nomor 7. Lived. Betul. We lived in London. Identitas, sifat, posisi. Be kalau 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 di present apa aja? Yang menyatakan adalah. Kalau di present yang nyatain adalah pakai apa? Saya adalah happy, saya adalah seorang siswa. I am ya kan? I am a student. Berarti is MR kan? Kalau dilangsung di pas, kalau di pas, is MR kan berubah jadi dia jawab loh. Was were. Nanti aku lapar. Kemarin aku lapar. Aduh maaf ya lagi puasa ngomong lapar. I was hungry. Ya, bukan diartikan, bukan aku menjadi ya, bukan. Tapi sifatnya. Betul. They have a hamster. Iya. Has juga have. Nah, enaknya Liz, di present itu nggak usah lagi bedain apa ya, khusus untuk have ya. Nggak usah dibedain apakah orangnya single atau banyak. Kalau di present kan kita orang satu has ya, orang banyak have. Nah, kalau di stand has atau have ubahnya jadi have. Jadi nggak peduli mau berapa orang, semuanya tetap have. I had, you had, she had, he had, gitu. Yang dibedain itu cuma yang di was dan were-nya aja. Sisanya sama semua, nggak ada beda-beda, nggak ada nambahin s, nggak ada.
Kenapa? Aku iya, had itu artinya bukan sekarang dan bukan masa depan, had itu tuh adalah verb 2, artinya udah lalu. I had, aku waktu itu punya, waktu itu gitu ya, aku waktu itu punya, I had, they had. Lanjut, ini pergi ke sekolah. Ayo, ayo, tadi udah tulis, cari di spreadsheet-nya, nggak apa-apa, cari. Cari di spreadsheet-nya. Man, he went, uh, he went to school. Oke, ini aku coba cek ya. Aku lupa, kayaknya dia minta huruf kapital semua di depannya. Tunggu ya, disalahin nggak sama dia? Ya kan? Nah, orang titik pun dia marahin nih. Apa? Missing punctuation mark. Oh, missing punctuation mark. Titik aja dia salahin tuh, pakai titik. Tapi jawabannya benar. Tapi jawabannya missing punctuation mark juga. Oke, lanjut lagi ya. Eh, hmm, hmm, sama. Sama. Ya, sama. Sama. Not-nya jadi did not. Jadi did not. Nah, nih kita lihat. Ini ada ininya. Ya. Kalau di present, do not tambah verb satunya ya. Do not tambah verb satu. Tapi kalau di past, do-nya ubah jadi did, ya kan? Karena kan masa lampau. Enggak. Kan enggaknya, ya did, masa lampau gitu kan. Nah, verb-nya nggak usah diubah ke verb 2 lagi. Tetap verb satu aja. Karena udah ada did-nya, betul. Udah diwakilkan did. Jadi di past tense ini nih enaknya adalah kita nggak usah ngubah-ngubah ke verb 2 untuk yang negatif. Karena sudah diwakilkan sama did. Gitu. Jadi kalau ngomongin ya positif ya, they collected postcards. Mereka mengkoleksi postcards waktu itu. Nah, waktu itu mereka nggak mengkoleksi postcard. They did not collect postcards. Mereka waktu itu loncat tinggi. Mereka waktu itu tidak loncat tinggi. Easy kan? Easy lah. Kita udah tahu core-nya yang kemarin di present. Gitu. They did not jump high. Albert did not play squash ya, squash. The teacher is our English. Remember, asal is for English. Okay. Rona did not visit her grandma. Okay. He washed the car. He did not wash the car. No. Ayo, you, ayo, coba. Dulunya gini, kalau ngomongin masa sekarang ya, tulis, you are not sad. Oke. Kalau di masa yang lalu, tulis waktu itu kamu nggak sedih.
were. Ya, sekarang you are not. Kalau sekarang you are not sad. You are not sad kalau sekarang. Kalau dulu berarti you were. Itu hanya diubah. You were not sad. Jadi di sini you were thirsty. Sama. Jadi you are sekarang you are. You were begitu. You are happy now. You were sad yesterday. You were sad yesterday, but you are happy now. Begitu. Oke, jadi did sama kayak do hanya dipakai untuk action. Kita bedakan. Thirsty ini adalah action atau sifat. Sifat kan ya. Berarti dia tidak akan ada hubungannya dengan did. Nggak ada hubungan dengan did di sini. Lanjut. He had a computer. Punya. He dia tidak punya komputer. Had not. Ini punya. Kata kerja. Had itu kan kata kerja. He did not. Did not has ya. Has itu hanya aspek khusus, hanya untuk kata positif aja. He has. Tapi kalau did not, balik lagi ke I bought bread. Beli. Bread. I did not buy bread. Here, you did not eat the house. Oke, ini belum nih. Ditambahin. Oh, you kok Daisy. You did not jump high. Ini kenapa nih? Oh, nggak ada titik. Ya ampun, nggak ada titik. Lagi deh. Nah, sudah. Oke, that's it ya. Oke, sip. Homework ya. Oke, biar tetap jalan terus. Aku minta ya, sini. Oh, ini bisa dikejarin ya. Tunggu. Oke, ini aja deh. Karena udah mulai banyak pakai 2, tambahin aja spreadsheet-nya sampai 100 kata. Sampai 100, jangan 100 lah, 75 ya. Sampai 75 aja. 75 tapi juga dilengkapi sama verb 2. Tiga belum dulu, nanti dulu. Oke. Tambahin sampai 75, isi sampai 3. Verb 3, verb 2 ya, verb 2-nya juga. Gitu. Kita katanya nggak usah yang sehari-hari, sekarang sudah mulai rangkum. Tadi dari PR tadi, menulis, udah dapat yang baru kan, kata kerja baru. Nah, lanjut lagi, tambahin aja. Jadi, sekian. Besok kita mulai lagi jam 10. Oke, Liz, thank you. Bye-bye. Good day. See you.